Krisis beras tengah melanda sejumlah negara di Asia dan Afrika dan kondisi ini memicu kekhawatiran akan ketahanan pangan regional dan mendorong negara-negara mencari solusi termasuk menjalin kerjasama dengan Indonesia. Dalam berita terbarunya, Malaysia bahkan tak segan-segan untuk meminta tolong agar Indonesia mau membantu memenuhi dan meningkatkan produksi beras di Malaysia. Assalamualaikum Bolo, berjumpa lagi, mudah-mudahan para Bolo semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah ini para Bolo ya, ono video yang cukup menarik di sini Bolo. Indonesia tolak ekspor beras ke Malaysia, tolong bagi beras sikit. Ini dari channelnya Baku Hantam para Bolo ya. Yang mau kita sama-sama lihat ya. Yang menjadi pertanyaan saya, setiap negara pasti ya adalah per tahun itu yang namanya ndak panen atau memang lagi kelangkaan beras dan yang lain sebagainya ya. Nah kan tetapi alhamdulillah di negeri kita ini banyak sawah lah ya. Walaupun tidak semuanya itu punya sawah, akan tetapi stok itu ya pasti nggak akan habis. Mungkin sama juga di negara Malaysia dan negara yang lainnya. Karena kalau sampai beras itu nggak ada yo, bagaimana toh yo, itu kan ketahanan pangan yang memang harus diutamakan oleh sebuah negara. Nah ini cukup menarik sekali para Bolo ya, dengan melihat thumbnailnya ini ya. Nah daripada kita penasaran, kita lihat bareng-bareng seperti apa videonya dari Baku Hantam ini para Bolo ya. Tilung, 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 itu bukan alarm pesawat tempur tapi itu alarm ketahanan beras di Malaysia ya kan. Ya salam. Krisis beras tengah melanda sejumlah negara di Asia dan Afrika dan kondisi ini memicu kekhawatiran akan ketahanan pangan regional dan mendorong negara-negara mencari solusi termasuk menjalin kerjasama dengan Indonesia. Dalam berita terbarunya, Malaysia bahkan tak segan-segan untuk meminta tolong agar Indonesia mau membantu memenuhi dan meningkatkan produksi beras di Malaysia. Pasalnya, negeri jiran tersebut saat ini hanya mampu memenuhi sekitar 40% hingga 50% dari kebutuhan nasional dan selebihnya kebutuhan beras Malaysia dipenuhi dari impor. Kalau kita melihat krisis pangan seperti yang melanda Malaysia, harga beras yang meroket di Malaysia, ya admin rasa makan bergizi gratis, program yang nggak buruk-buruk amat bos ya kan. Maaf, komisaris pak, maaf. Negeri jiran Malaysia saat ini sedang mengalami krisis pasokan beras. Masalah ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti meningkatnya biaya produksi bagi para petani, kurangnya benih padi bersertifikat dan cuaca yang tidak menentu. Akibatnya, pasokan beras putih asal Malaysia yang lokal menjadi langka. Ini membuat masyarakat terpaksa harus membeli beras impor yang harganya lebih mahal, sementara para petani lokal kesulitan untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan saking takutnya Malaysia, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Haji Muhammad bin Sabu, ini mantan menhannya Malaysia, bersama delegasinya telah menyambangi, datang langsung ke kantor pusat Perum Bulog. Bulog nih beras yang biasa kalian makan sama adin makan. Malaysia datang dong ke kantor Bulog minta beras Bulog, ini nggak main-main ya kan. Di satu sisi ini menunjukkan bagaimana seriusnya Menteri Pertanian Malaysia untuk mencari solusi agar rakyatnya bisa membeli beras yang murah dan tidak kesulitan mencari beras putih. Dia juga mengungkapkan ketertarikan terhadap sistem logistik pangan yang diterapkan di Indonesia dan menyatakan harapan akan terjalinnya kerjasama ke depan baik dalam bentuk pertukaran pengetahuan maupun proyek bersama. Adapun kunjungan Datuk Sri Haji Muhammad bin Sabu ke kantor Perum Bulog ini dilakukan setelah sebelumnya bertemu dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di kantor pusat Kementerian Pertanian. Amran mengungkapkan bahwa pemerintah Malaysia mengajukan permohonan untuk mengimpor beras dari Indonesia, namun permintaan tersebut ditolak mentah-mentah karena pemerintahan Indonesia sejatinya ingin memprioritaskan
kebutuhan di dalam negeri terlebih dahulu. Amran mengatakan permintaan itu disampaikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia, Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu, dan Mentan Indonesia mengatakan belum bisa mengabulkan permohonan tersebut. Mohon maaf ya kan. Datuk Sabu ini juga mengatakan saat ini memilih opsi untuk belajar pengelolaan pangan ke Indonesia. Menurutnya, Indonesia punya teknologi lebih mahir dalam urusan pertanian, khususnya menanam padi dibandingkan dengan negara jiran tersebut. Produksi beras di Malaysia masih tertinggal jauh dengan indeks pertanaman rendah dan sangat bergantung pada impor pangan dan beras. Harga beras pun melonjak akibat keterbatasan pasokan domestik ini. Menteri Pertanian Amran menyambut baik semangat kolaborasi Indonesia dan Malaysia tersebut. Ia mengatakan Indonesia sangat terbuka untuk memperkuat kerjasama di bidang teknologi pertanian, termasuk melalui pelatihan, riset bersama, serta demonstrasi penerapan teknologi di lapangan. Iya, itu tadi Porobolo ya, dari channelnya Paku Hantam. Cukup menarik teman-teman. Akan tetapi ya kita sebagai sesama manusia, ya saya tetap harus mendoakan kepada siapapun lah ya. Kalau memang itu sedang susah, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Tuhan yang Maha Esa itu memberikan kemudahan rezeki ya. Karena kita itu sebagai umat manusia, orang yang sedang hidup, itu wajib kita itu mempertahankan nyawa kita, mempertahankan hidup kita. Bagaimanapun caranya ketika ada orang yang susah, kita itu jangan sampai menertawakan orang yang sedang susah. Karena kita tahulah ya, yang namanya hidup, yang namanya roda itu ya pasti berputar, tidak mungkin tidak berputar. Ada kalanya orang itu menjadi orang yang punya, ada kalanya orang tersebut bisa menjadi orang yang tidak punya. Jadi ketika kita tidak punya ya kita harus bersabar. Nah ketika kita punya, kita itu jangan menjadi orang yang sombong, orang yang suka menghina kepada orang yang sedang tidak punya. Nah bagaimana menurut Porobolo semuanya ini ya? Kita doakan ya yang terbaik lah bagi Allah untuk saudara-saudara kita semuanya yang di Indonesia, yang di negara-negara lain yang kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kecukupan ya, memberikan cukup nikmat, cukup segala-galanya, agar mereka saudara kita itu jangan sampai kelaparan. Begitu ya Porobolo ya. Dan bagaimana menurut Porobolo semuanya? Terima kasih. Mohon maaf kalau seandainya ada salah kata atau apa dari saya Porobolo ya. Cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat, kita ambil hikmahnya karena setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.